Rasulullah itu sangat menjaga, Pak, menjaga keluarganya agar tidak merasa bangga dengan menjadi anaknya Rasulullah. Bayangkan, Pak, Fatimah ini anak kesayangan, putri kesayangan Rasul. Ketika Rasul meninggal, Fatimah jatuh sakit. Gak lama apa? Meninggal. Karena saking cinta dekatnya Fatimah dengan Rasulullah. Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali adalah sahabat paling miskin, Pak. Sayyidina Ali itu punya ilmu yang luar biasa, tapi Sayyidina Ali miskin harta. Sampai, Pak, mohon maaf, untuk lebaran Idul Fitri, ada sahabat yang datang ke rumah Sayyidina Ali ingin bertamu, lalu Sayyidina Ali membuka, ayo mari masuk, tapi sahabat tidak jadi masuk karena mencium bau makanan yang sudah basi. Itu lebaran, nggak punya uangnya, yang disuguhkan oleh Sayyidina Ali buat keluarganya adalah makanan yang sudah basi. Dan itu disampaikan ke Rasulullah bahwasanya anakmu, putrimu, mantumu itu lebaran loh, Pak. Kita kan sesuanya lebaran punya daging, punya ketupat, ya. Ini saking misinya Sayyidina Ali, lebaran makanannya nggak enak dicium. Sahabat melaporkan, ya Rasul, itu anakmu, mantumu lebaran tapi nggak punya makanan. Ada makanan tidak layak dimakan. Rasulullah apa? Sebagai seorang pemimpin loh, Rasul bisa aja nyuruh para menterinya untuk mengirimkan makanan, ya, untuk ngambil dari APBN negara untuk ngasih makanan gratis. Tapi enggak, Rasulullah apa? Rasul hanya bilang, ya itulah ujian dari Allah, sambil meneteskan air mata. Ya, siapa orang tua yang nggak sedih nggak dengar lebaran anak perempuan yang dicintai lah, apalagi seorang bapak sama anak perempuan, bagaimana cintanya. Tapi enggak dimanjakan dengan harta. Ketika Bilal melihat, Bilal ini mau berangkat ke masjid, Pak. Bilal berangkat ke masjid melewati rumahnya Fatimah dengan Ali. Itu ketika Bilal mau ke masjid, ya 3:30 subuh lah, kan mau tahrim dulu. Melewati, ternyata Bilal melihat Fatimah, karena pintu rumahnya tidak ditutup, Fatimah sedang menyusui Hasan dan Husain, sambil bikin makanan buat dijual. Dia membantu pekerjaannya Sayyidina Ali. Itu 3:30 subuh masih bikin, kalau kita mah mungkin bikin kue gitu ya, atau nyiapin buat dagang nasi uduk gitu. Sampai 3:30 pagi sambil begini ngantuk-ngantuk, Siti Fatimah membantu suaminya untuk mencari nafkah. Saking miskinnya tuh, Pak. Sambil gendong Hasan Husain, kalau kita mau bayangin, Pak, ya Allah, ini orang yang paling dicintai Rasulullah, kehidupannya sebegitu sederhananya. Sekarang bangga diri, merasa dirinya nasab, tapi tidak mengingat kesederhanaan Rasulullah. Memperkaya dirinya, mangga silakan, tidak dilarang untuk jadi kaya, tapi jangan mempertontonkan kekayaan dirinya, membuat umat sedih, sakit. Makanya apa? Bilal bilang, wahai Fatimah, udah kamu ke dalam rumah, kamu tetein anakmu, susui anakmu Hasan Husain, biar saya yang lanjutkan. Hasan Husain disusui, Bilal melanjutkan pekerjaannya Fatimah sampai menjelang azan subuh. Lalu setelah subuh, Bilal bilang kepada Rasulullah, tadi anakmu begini-gini, ceritain. Rasulullah hanya meneteskan air mata. Lalu dikasih masukan lah, dikasih semacam motivasi, masukan kepada Fatimah. Fatimah, tolonglah, kamu kan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu punya beberapa budak hamba sahaya, pembantulah kalau kita bilang, ya. Jadi tolong mintalah pembantu buat membantu pekerjaan kamu. Lalu bilanglah Fatimah kepada ayahnya besoknya, ayah, masukan dari Bilal, ini mau ada pembantu. Apa kata Rasulullah? Kamu mau pahala kamu sebagai seorang istri diambil oleh pembantu, pahala kamu sebagai seorang ibu diambil oleh pembantu? Enggak mau. Kalau kamu mencuci pakaian suamimu, maka pahala akan kamu dapatkan. Tapi kalau pembantumu yang menyuci pakaian suamimu, maka pembantumu yang akan dapat pahalanya. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah,